Aku Umar Said Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882. Beliau merupakan anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokroamiseno, yang merupakan seorang pangrep raja dengan pangkat Wedana di Kleco Madiun. Cokroaminoto merupakan cucu dari R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Berdasarkan silsilah keluarganya, Cokroaminoto memiliki darah kiri dan sekaligus priai. Buyutnya merupakan seorang ulama kiai Bagus Kasan Besari, pemilik pesantren di Tegal Sari di Ponorogo. Pada tahun 1912, Cokroaminoto menyelesaikan pendidikannya di Opleiding School for Inlandse Abtena, Osvia atau Sekolah Pegawai Negeri Adat di Magelang. Tahun 1905, setelah lulus, Cokroaminoto bekerja sebagai salah satu pegawai negeri di Ngawi selama 3 tahun. Tahun 1906, Cokroaminoto berpindah ke Surabaya. Di sana ia bertemu dengan pemimpin Samanhudi, pendiri serta pemimpin Serikat Buruh Islam. Di Surabaya, Cokroaminoto bekerja sebagai penulis di firma Inggris Foy dan CO dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burgerlijk Avon School atau Sekolah Teknik Mesin. Cokroaminoto juga menulis untuk Bintang Suara Baja setiap harinya dan menjadi asisten staf. Tulisan Cokroaminoto berisikan tentang kritikan terhadap permasalahan Hindia Belanda. Tulisan tersebut sangat laris, akan semakin membuat pemerintah Hindia Belanda semakin khawatir dan menganggap Cokroaminoto sebagai ancaman bagi pemerintah Belanda karena menuliskan propaganda di seluruh surat kabar. HOS Cokroaminoto merupakan salah satu pelopor Serikat Buruh Indonesia. Menilik perjalanan kehidupan berorganisasi Cokroaminoto, kita akan menemukan bahwa beliau diajak oleh pendiri Serikat Dagang Islam yaitu Haji Samanhudi untuk bergabung dalam Serikat Dagang Islam, yang kemudian beliau mengusulkan untuk mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam agar dapat mencakup lebih banyak aspek. Beranjak dari anggota Serikat Islam cabang Surabaya, Cokroaminoto kemudian menjadi ketua cabang. Selanjutnya, dalam Kongres SI pertama 25 Maret 1913 di Surakarta, Cokroaminoto menjadi wakil ketua Serikat Islam, mendampingi Haji Samanhudi sebagai ketua. Sosok Cokroaminoto yang pandai dan karismatik dalam berpidato membuatnya populer dan cepat terkenal. Sehingga pada Kongres kedua 19-20 April 1914 di Yogyakarta, beliau terpilih menjadi ketua SI menggantikan Samanhudi. Dari sinilah kita dapat melihat prestasi Cokroaminoto yang terus berkembang dalam kepemimpinannya selama di Serikat Islam. Dimulai dari menambahnya jumlah anggota secara drastis dikarenakan oleh pidatonya dalam aksi pembelaannya, hingga pengubahan nama Serikat Islam menjadi Partai Serikat Islam untuk menunjukkan keseriusannya dalam menyuarakan aspirasi rakyat pribumi, yang mana nantinya disinilah beliau mencetuskan orasinya mengenai ide kemerdekaan Indonesia yang lebih dikenal dengan Zelbuster atau pemerintahan sendiri yang terjadi pada Kongres 1916 di Bandung. Terakhir, prestasi Cokroaminoto dapat kita baca hingga sekarang karena berbentuk buku. Ya, tepat sekali. Pada tahun 1924, beliau menuangkan dan menerbitkan pemikirannya mengenai Islam dan sosialisme dalam bentuk buku, di mana hingga sekarang buku tersebut terus menyumbang dasar dalam pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Ide gagasan Cokroaminoto yang sangat berpengaruh hingga pada saat itu adalah ide beliau untuk kemerdekaan Indonesia, atau berdiri di atas pemerintahan sendiri. Indonesia memang menyatakan diri merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah teman-teman siapa yang pertama kali mengusulkannya? Yaitu, beliau adalah Bapak Guru Bangsa Indonesia atau HOS Cokroaminoto Haji Umar Said Cokroaminoto. Dengan berani dia mencetuskan ide kemerdekaan Indonesia dalam pidatonya selama Kongres Serikat Indonesia pada tahun 1916 yang dengan bahasa lain atau bahasa Belanda disebut Zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Nah, beliau mengatakan bahwa sudah seharusnya mandiri dengan memiliki pemerintahan sendiri. Bahkan berani menyatakan bahwa kemerdekaan anak negeri adalah tujuan dari Serikat Indonesia. Selain itu, hingga saat ini warisan Cokroaminoto bisa disebut sebagai akar berdiri negara ini. Melalui sosok para muridnya seperti Soekarno,
Agus Salim, Semaun, Musso, dan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dengan Islamismenya, Semaun, Agus Salim, dan Musso dengan sosialismenya, dan Soekarno dengan nasionalismenya. Sehingga tidak heran jika Cokroaminoto disebut sebagai bapaknya, bapak bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno pernah berkata, andai kata Cokroaminoto masih hidup, bukanlah saya yang menjadi presiden, melainkan beliau. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Berikutnya kita masuk ke wawasan Kristen Alkitabiah. Dalam Esra 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Allah menggunakan orang di luarnya untuk kemuliaan Dia. Pada saat itu, pada konteks Esra, bahwa Ia menggunakan Raja Kores untuk kemuliaan Dia membangun kembali Israel, di mana Raja Kores memerintahkan untuk orang-orang itu kembali ke Yerusalem. Nah, Allah merencanakan sejarah dengan ketidakberubahan absolut, sehingga hal-hal yang terjadi di dalam waktu yang dipahaminya sebagai kehadiran Allah yang teguh dan kekal. Apapun yang dilakukan oleh manusia telah diketahui oleh Allah sebelumnya secara pasti. Walaupun pada faktanya kejahatan tetap terjadi di dunia ini, Allah tetap dapat mengatur semua itu sehingga tetap sesuai dengan rencana Allah dan kehendaknya. Menurut salah satu pandangan tokoh reformasi yaitu Luther, ia mengatakan bahwa kehendak Allah itu sempurna. Apapun yang terjadi benar oleh karena Allah menghendaki demikian. Hal itu tentu saja benar adanya karena Allah pertama-tama menciptakan seluruh alam semesta, sehingga Dia tidak mungkin tidak berkuasa atas seluruhnya. Awal dan akhir dunia ini sudah ada di dalam rencana dan kehendaknya. Pada Mazmur 12 juga mengatakan bahwa Allah melindungi dan Allah pada akhirnya tetap menjaga orang-orang yang ditindas dan dijajah gitu. Dan pada Mazmur 91 ayat 3, Ia akan membebaskan orang-orangnya terkhusus dari penjajahan dan kesusahan.